Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata pelajaran sistem fisika mesin industri. Kali ini kita belajar pada materi pengendalian menggunakan sistem tidak langsung. Untuk mudahnya kita menggunakan suatu software simulasi, yaitu menggunakan Festo Split Sim. Di sini saya memakai Festo Pneumatic. Langsung kita buka saja. Dalam menggunakan aplikasi ini, Anda harus paham mengenai simbol-simbol kelistrikan. Di sini untuk sumber tenaga kita pakai 24 volt DC ya, atau bisa AC, bisa jadikan gitu karena ada simbol DC atau AC di sini. Kemudian sebagai dasar kita gunakan komponen yang sederhana dulu agar lebih mudah memahami. Yang pertama kita pakai pasbatan NO. Kemudian karena menggunakan tenaga tidak langsung, maka kita gunakan komponen relay atau kontaktor. Kita gunakan relay, kita ambil koilnya dulu dari relay. Relay sendiri terdiri dari dua buah komponen, yaitu koil dan kontak. Kita hubungkan pasbatan ke sumber daya dan kita hubungkan pasbatan ke relay, koil relay ya. Kemudian dari koil relay kita hubungkan ke 0 volt. Untuk mudah mengidentifikasi, kita beri nama pada simbol pasbatan, kita beri nama S1, dan pada koil kita beri nama K1. Untuk cara kerjanya, di sini ada pasbatan dan koil relay. Jadi di sini hanya ada koilnya saja ya, tanpa ada kontaknya. Maka kita simulasikan ya. Apabila S1 kita tekan, maka arus bisa mengalir dari atas ke bawah dan menuju ke coil relay, dan coil relay menuju 0 volt, sehingga ada arus yang karena arus bisa dari positif ke negatif ya, maka bisa turun sehingga coil relay akan dapat energi atau terenergi ya, atau aktif. Apabila S1 pasbatan kita lepas, maka coil relay akan kembali tidak ada energi atau tidak aktif. Dan kita lengkapi gambar rangkaiannya, kita berikan suatu output, yaitu lampu. Nah, untuk kita taruh di sini untuk lampunya agar bisa aktif, maka kita gunakan kontak dari relay. Kita gunakan kontak NO dari relay. Kita hubungkan lampu ke kontak NO relay, kontak NO relay menuju ke sumber daya, kemudian dari lampu menuju ke 0 volt sehingga sudah menjadi rangkaian tertutup. Pada rangkaian 2 ini belum lengkap ya. Ini adalah kontak dari relay, maka kita gunakan sama dengan nama relaynya, yaitu K1. Ini coil relay K1. Ini kontak relay K1. Untuk lampunya agar lebih mudah, kita beri nama K1. Kita simulasikan. Kita tekan play, kita tekan tombol S1, maka coil relay akan dapat energi sehingga kontak relay akan aktif juga, yang jadi terbuka atau NO sekarang jadi tertutup sehingga bisa turun ke bawah dan lampu akan menyala. Apabila kita lepaskan S1, maka coil relay tidak dapat energi sehingga kontak relay akan kembali ke posisi awal dan lampu akan mati karena nggak mendapat arus. Sekarang kita coba kontak relay yang jenis MC ya, atau normally close, sama. Outputnya kita buat lampu juga. Kita hubungkan sehingga bisa menjadi satu rangkaian tertutup. Karena ini NC, ini miliknya relay K1, maka kita beri nama K1, dan untuk lampunya agak berbeda nama, bisa membedakan dengan lampu yang lain, kita beri nama H2.
Untuk rangkaian 3 di mana kontak relaynya NC dan mereka pada rangkaian kedua di mana kontak relay adalah NO. Kita mulai ya. Nah, pada posisi awal secara normal karena S1 masih terbuka ya, belum ditekan, maka pada rangkaian 2 karena kontak K1 masih NO, lampu H1 mati karena nggak mendapat arus. Dan pada rangkaian ketiga lampu H2 menyala karena mendapat arus, dimana K1 kontak satunya relay ini tertutup atau NC. Apabila kita tekan S1 maka kontak relay akan mendapat energi, sehingga kontak NO akan tertutup dan lampunya H1 akan menyala. Tetapi pada rangkaian 3 kontak K1 tadi yang NC karena tertutup sekarang terbuka karena koilnya aktif, jadi koil aktif NC jadi NO dan NO jadi NC, H2 akan mati. Apabila kita lepas yang kembali ke normal semula, pada rangkaian 2 K1 akan kembali menjadi NO dan pada rangkaian ketiga K1 akan menjadi NC sehingga H1 mati dan H2 menyala. Terima kasih.